Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam VTuber. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat menempuh ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Ini hari kedua. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf kepada teman-teman yang non-muslim, para VTuber semuanya. Pagi ini saya kembali ingin berbagi hal tentang kekecewaan kita, tentang apa yang kita alami selama 1,5 bulan lebih. Hari ini tanggal 14, hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Tanggal 17 besok berarti 2 bulan para VTuber mengalami hal yang sangat menyedihkan. Kenapa saya sebut menyedihkan? Karena kita para VTuber ini ada sebagian yang dengan begitu bersemangat menjadi VTuber sampai menginvestkan. Kenapa saya sebut menginvestkan? Karena membeli fast track itu adalah investasi, menginvestkan dananya. Tetapi belum sempat dinikmati. YouTube ternyata ditutup oleh pihak regulasi. Sampai hari ini kita masih menunggu kapan YouTube on lagi. Kita yakin manajemen bekerja keras untuk mengaktifkan YouTube kembali. Tetapi ada sisi-sisi mungkin kesalahan kita bersama. Jadi saya sebut kesalahan bersama. Ada kelemahan manajemen, ada kelemahan pimpinan dan para leader, ada juga kelemahan para VTuber. Kelemahan manajemen saya sebut infonya kurang cepat. Jadi kurang cepat kepada VTuber sehingga VTuber ini tidak bisa mengambil langkah-langkah yang sekiranya bisa membantu. Jadi sekiranya bisa membantu. Tentu saja yang saya maksud ini adalah dalam hal regulasi. Kenapa? Saya ingin flashback sedikit ke belakang. Ketika kita menyimak, saya lupa tanggalnya karena saya memang tidak melihat tadi karena saya ingat di kepala saya. Kita mendengar penjelasan dari SWI, itu Bapak Tonggam dan Kominfo waktu itu. Yang mana harapan kita sesungguhnya ketika Zoom meeting lewat YouTube itu ditayangkan, kita berharap ada kabar gembira. Tetapi sepanjang penyampaian baik Pak Tonggam maupun dari Kominfo ketika itu pejabatnya yang dimoderatori oleh seseorang yang sangat merugikan VTube menurut saya ketika itu sepanjang itu yang kita dengarkan hanya VTube dihentikan karena tidak legal. Hanya satu saja kalimat yang ketika itu VTube akan dinormalkan kalau memenuhi syarat. Itulah yang digembar-gemborkan ketika itu, kita semangat, oh ya akan. Tetapi begitu menonton habis, saya mengirim pesan kepada para leader, ayo kalau perlu lakukan Zoom meeting antara para Diamond, PLC dan manajemen. Tanggapi itu. Yang saya maksud tanggapi itu, kalau perlu melibatkan para VTuber setelah itu untuk melakukan people power kepada regulasi, itu bisa ketika itu. Kenapa saya katakan demikian? 5 syarat yang diminta oleh SWI, yang paling krusial kan hanya pada referral. Oke lah, itu disanggupi mungkin dengan berubahnya VTube. Tetapi kalau ketika itu kita diberitahu, kita bisa lakukan class action misalnya, mencari pengacara handal, biayanya kita rame kok. Kita ada 17 juta, 10 juta aja yang aktif. Lalu menyumbang misalnya 1 VV dengan asumsi 15.000. Itu kan 150 miliar. Bisa untuk melakukan sidang. Bisa gitu loh. Yang kita gugat adalah regulasinya. Kenapa hal semacam itu tidak dibolehkan? Saya selalu mengatakan itu. Kenapa regulasi ini menghambat VTube?
Padahal Pak Tonggam itu jelas mengatakan tidak satu pun VTuber yang dirugikan, malah diuntungkan. Jadi kalau tidak dirugikan, saya ingat cuplikan dari pidato Bapak Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud, kalau demi kepentingan rakyat, regulasi boleh diabaikan, berarti boleh dirubah, boleh ditinggalkan dulu. Jadi itu yang sebenarnya untuk melakukan ini perlu people power, perlu rakyat banyak. Kita 17 juta, 10 juta atau 15 juta saja yang aktif. Itu sudah 10% dari pengguna internet di Indonesia. Besar itu, besar. Masa kita itu besar sebenarnya. Cuma kita tidak memanfaatkan ini. Kita tidak bisa memanfaatkan jumlah yang banyak untuk menembus regulasi itu. Sekarang apa yang terjadi? Setelah semuanya mungkin agak terlambat, tetapi meskipun masih bisa dilaksanakan, nanti kita lihat gitu. Pertama, janji setiap hari kita lihat PSE tidak muncul VTube. Tanggal 9 kemarin, setelah tanggal 5 Mr. Jack mengumumkan beberapa hari akan muncul, tapi sampai tanggal 9 tidak ada. Tanggal 9 itu muncul 20 entitas baru di PSE, tidak masuk VTube. Saya juga bertanya, arti PSE itu apa gitu loh. Seberapa keramatnya PSE harus masuk gitu loh. Apakah semua yang berbasis digital harus ada di PSE? Kalau iya, saya tunjukkan fakta. Gojek tidak ada di PSE. Silakan dibuka. Dana tidak ada di PSE. OVO tidak ada di PSE. Jadi Gojek dengan GoPay-nya tidak ada. Kalau Grab ada. Grab yang berbasis yang sama dengan Gojek ada, tapi GoPay tidak ada. Lalu V+ yang baru ada. Tetapi anggota API yang lain, asosiasi penjualan langsung yang lain yang berbasis juga kepada digital, itu tidak ada. Saya sebutkan, mohon maaf, UFO, Herbalife, MY, semacamnya, tidak ada. Kemudian Facebook yang akan muncul dengan digital currency barunya juga tidak ada. Jadi seberapa besar keramatnya PSE itu? Lalu kenapa VTube yang menguntungkan diblok? Bagi saya ini tanda tanya. Entah itu ketidakadilan, entah itu kenapa, atau yang patuh seperti VTube yang ditekan, yang lain berjalan semaunya, saya juga tidak tahu. Tambahan lagi, saya tadi baru melihat video Pak Kris, kemudian di situ berbunyi bos Miles hari ini Senin kemarin dijatuhi putusan ingkrah yang bebas. Jadi Miles saja yang setahun lalu dianggap investasi bodong, sekarang bebas dan akan berjalan lagi. VTube yang di awal kita gemborkan bukanlah tersangkut dengan SWI, tetapi SWI yang memotong, sampai hari ini belum muncul di PSE. Entah di mana tersangkutnya, kita tidak tahu. Kita hanya berdoa, kemarin sudah kita lakukan doa bersama bahwa VTube segera hadir kembali. Saya menyentuh hati para pengambil kebijakan di atas sana. Janganlah kami dipersulit para VTuber ini, VTube ini, karena tidak ada satupun yang dirugikan, bahkan menguntungkan. Kami justru dirugikan karena VTube tutup. Secara pribadi saya baru saja melakukan pembelian Vivi untuk fast track tim saya. Itu terkurung Vivi-nya. Vivi saya juga terkurung di dalamnya, dan kita tidak punya bekal untuk melanjutkan hidup. Dan banyak saya lihat VTuber sama seperti saya. Baru fast track, uangnya belum kembali, VTube tutup. Untuk beli beras saja susah. Banyak keluhan daripada VTuber. Tidakkah Anda para pemegang kekuasaan itu tersentuh untuk ini? Tidak ada yang dirugikan oleh VTube. VTube harus jalan. Sekarang dengan aturan, dengan binaan yang namanya binaan Anda buat itu, lalu manajemen tentu merombak sistem IT, itu tidak gampang. Perlu dana, perlu waktu. Saya kira disitulah masalahnya. Karena VTube sistemnya Anda obok-obok, harus ngikut aturan yang tidak menguntungkan kalau menurut saya. Lalu sampai hari ini belum bisa kita nongol. Kami tidak peduli dengan suara para hater yang menjelekkan. Yang kami tahu selama VTube ada,
kami dapat keuntungan. Selama VTube ini tutup, kami rugi. Kami sangat rugi dan kami tidak bisa bergerak. Ada yang sudah meninggalkan pekerjaannya karena berharap dengan VTube. Tetapi sekarang apa? Dengan ditutupnya, mau cari pekerjaan baru di masa pandemi. Orang di masa pandemi nganggur, dihadirnya VTube beruntung, lalu akan kembali lagi mencari pekerjaan lain. Itu sulitnya minta ampun. Saya saja yang sudah punya rencana mau buka jualan, itu tidak jadi kan VTube. Sekarang memang berpikir lagi, tetapi kan perlu modal juga. Jadi saya hanya menyentuh. Di samping doa kemarin, semoga Allah membukakan pintu hati para pengambil kebijakan. Jangan dipersulit lagi kami VTube ini, para VTuber ini. Kami menunggu, kami berharap. Mungkin ada yang tidak suka dengan harapan saya ini, terutama para hater, tidak apa-apa. Tapi sebagian besar saya yakin kita menunggu dengan harapan yang penuh. Semoga di minggu-minggu ini izin atau yang muncul di PSE itu VTube ada dan legal dan bergandengan dengan entitas V+. Jadi satu rumah, dua kamar. Satu entitas VTube, satu lagi entitas V+. Kita berharap itu berjalan bergandengan tangan sehingga ke depan memakmurkan. Memang mungkin makin banyak orang yang tidak senang hanya menonton video iklan saja dibayar. Tapi yang tidak senang itu adalah punya kepentingan lain. Kami para VTuber menikmati itu dengan menonton dibayar dan ada tambahan sekarang V+. Jadi mau di VTube, oke. Gabung dengan V+ juga tidak apa-apa. Tetapi untuk masuk silahkan saya himbau para VTuber, silahkan diaktifkan V+-nya. Agar jumlah yang katanya 60% harus ada di V+ itu. Tidak perlu bayar dulu, tidak perlu belanja dulu. Jangan pikirkan tanggal 20 berapa itu, 25 yang katanya batas waktu mega kopi promo. Jangan pikirkan itu. Yang penting kita masuk dulu, dan kalau VTube aktif semuanya bisa kita selesaikan. Uang yang kita dapat dari nonton iklan kita bayarkan sebagian untuk dapat bonus lagi di V+. Tetapi dengan kondisi sekarang sulit untuk mengajak member-member baru untuk masuk ke V+ langsung. Sekali lagi saya berharap tolong para pengambil kebijakan mudahkan gerak kami. Dan saya menghimbau lagi entitas-entitas yang sejenis dengan VTube, apalagi dengan Mimiles kemarin yang sudah bebas dan akan muncul lagi dengan metode iklannya. Ayo berkolaborasi menembus tembok regulasi yang tidak menguntungkan, karena ke depan akan muncul entitas serupa. Saya yakin itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, sekedar berbagi keluhan, semoga didengar, semoga yang harusnya tersinggung tidak tersinggung. Saya hanya mengimbau bahwa kita semua berjuang. Manajemen telah mengeluarkan modal banyak, tentu perlu uang kembali. Kita berharap kecipratan dari sistem ini dan semoga VTube cepat on dalam minggu-minggu ini juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian, saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi terdapat banyak kesalahan. Dan terakhir tentu saja saya berharap silahkan di subscribe, tekan lonceng, silahkan di like, comment, atau kalau ada juga yang berkomen negatif nanti kita bahas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.